Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dari SI 4203 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Transisi dari Analisis ke Desain Menggunakan Diagram Interaksi. Baik, mari kita mulai saja. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah menjelaskan tujuan dan unsur-unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, dan membuat diagram urutan model desain. Lalu ada memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau use case dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Ini ada penjelasan di gambarnya. Jadi dimulai dari stakeholders mental model, itu dia akan menghasilkan requirements model. Lalu ada dua, yaitu non-fungsional dan fungsional. Untuk non-fungsional dia akan menghasilkan arsitektur model, dan fungsional untuk desain model. Dan kedua model ini akan menghasilkan sebuah solution model dan akan menghasilkan sebuah kode. Lalu ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi, dan diagram ikhtisar interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi di antara keduanya, sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Sedangkan desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Untuk model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Ini ada contoh gambarnya. Masukan untuk analisis ketahanan: kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan terakhir model domain. Untuk keluarannya adalah model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Ini komponen batasan. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Dikutip dari Jacobson, Buch, dan Rumbaugh halaman 183. Ini ada contohnya seperti booking agent untuk pemesanan kamar hotel. Lalu ada komponen layanan. Kelas atau komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Jika ada penjelasan di gambar ya. Lalu ada komponen entitas. Komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas itu gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lalu ada komponen layanan dan entitas. Bisa dilihat di gambarnya. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek layanan lain. Ini komponen batas dan entitas. Bisa dilihat di gambarnya.
Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis robustness. 1. Pilih use case. 2. Buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas use case. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case. Gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini. Beri label pada asosiasi dengan pesan. 3. Ubah diagram komunikasi menjadi diagram urutan atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Nah, ini mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Nah, di elemen-elemen diagram komunikasi ini terdiri dari beberapa elemen yang ada di gambar ini. Bisa dilihat di gambar, itu adalah elemen-elemen yang ada di diagram komunikasi UML. Nah, ini diambil dari variasi dari diagram komunikasi sebelumnya yang tadi. Untuk penjelasannya, pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah padat adalah pesan sinkron, panah terbuka adalah pesan asinkron. Nomor urut yang menguraikan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, parameter pengembalian. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. 1. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Ini gambarnya. Yang kedua, analisis formulir use case atau diagram kegiatan untuk use case. Untuk setiap tindakan dalam use case. A. Identifikasi dan tambahkan komponen batas. B. Identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Nah, ini contohnya di gambar. Lalu yang ketiga, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut, temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Contohnya seperti ini. Ini untuk identifikasi komponen layanan. Ini untuk identifikasi komponen entitas. Identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, tidak ditampilkan, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga yang dihitung diterapkan untuk reservasi. Lalu ada identifikasi metode tambahan. Saya lihat di gambarnya. Ini adalah contoh diagram komunikasi. Ini untuk masih pemesanan kamar hotel. Lalu ada diagram komunikasi yang lain. Ini juga masih tentang reservasi hotel. Lalu ada diagram urutan. Diagram urutan berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Ini contoh untuk identifikasinya. Lalu ada fragmen. Fragmen itu berguna untuk menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan 2 skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence rinci lainnya, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Ini contoh fragmennya ya. Lalu ini ada contoh urutan diagram. Ini urutan diagram 2. Masih tentang reservasi kamar hotel. Ini untuk fragmen urutan diagram. Lalu ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML.
yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.